Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya sering mendengar keluh kesah orang-orang yang haji dan umrah tatkala di Madinah. Mereka datang, Ustaz, kita ini bermadzhab Syafi'i, Ustaz. Terus repotnya, Ustaz, kalau kita tawaf kita pasti nyentuh wanita yang bukan mahram kita. Dan dalam madzhab Syafi'i menyentuh wanita batal hukumnya. Wah, repot, Ustaz, kalau lagi tawaf orang lagi rame, batal lagi, gimana cara tawaf? Padahal kalau batal wudu, tawaf tidak sah menurut empat madzhab. Mereka bingung. Sampai akhirnya ada yang memberi caranya kamu merubah madhabmu tatkala itu karena darurat. Iya benar, ini difatwakan. Sampai ada niat, aku berniat untuk merubah madhabku dari madhab Syafi'i kepada madhab Maliki sementara. Tapi diniatkan. Sehingga ada yang mengatakan caranya kamu wudunya sudah wudu model Maliki, jangan wudu Syafi'i. Wudu Syafi'i kan cuma gini-gini katanya. Wudu Maliki harus dirubah. Kenapa? Supaya pembatal wudunya juga pembatal wudu Maliki. Nah, menurut Imam Malik, menyentuh wanita itu tidak membatalkan apa? Wudu. Nah, kamu jangan wudu dengan madhab Syafi'i. Wudulah dengan madhab apa? Malik. Sampai timbul fatwa seperti ini. Apakah Imam Syafi'i pernah mengajarkan kalau kamu kepepet rubah madhabmu? Tidak ada juga. Jadi saya katakan kalau kamu bermadhab Syafi'i dan kamu yakini kebenarannya, harus kamu konsekuensi. Komitmen dengan madhab tersebut. Terus bagaimana, Ustaz? Ya sudah, kamu kalau umrah tahan, jangan sampai kesentuh. Tutup tanganmu dengan kain ihrammu. Madhab Syafi'i nyentuh istri batal. Jangan pegang-pegang istrimu kalau tawaf. Ini konsekuensi seperti itu. Kalau istrimu pegang kain, jangan pegang apa secara langsung. Kalau batal ya wudu di situ. Ini kalau mau komitmen dengan madhab Syafi'i dalam masalah tawaf, bahwasanya menyentuh wanita batalkan wudu. Tapi kalau saya jelaskan, menurut saya lebih menguatkan pendapat gurunya Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, bahwasanya menyentuh istri atau menyentuh wanita tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Ya, tapi saya tidak bisa paksa mereka, saya cuma jelaskan. Tapi pernyataan boleh rubah madhab ini ini jadi tanda tanya. Memang Imam Syafi'i tidak pernah mengharuskan dia harus bermadhab seperti dia. Kenapa? Kalau kita mengatakan seorang kalau sudah madhab Syafi'i enggak boleh keluar, ini melazimkan Imam Syafi'i maksum. Berarti semua kebenaran berada pada satu madhab saja. Dan ini melazimkan Imam Syafi'i nabi yang lain. Seperti kedudukannya seperti Rasulullah SAW. Baru saya berpendapat harus bermadhab Hanafi, enggak boleh keluar-keluar, maka seakan-akan Imam Abu Hanifah maksum. Kelazimannya demikian. Loh, kenapa saya enggak boleh keluar di madhab Abu Hanifah? Kalau kamu keluar kamu sesat, berarti Abu Hanifah enggak boleh diselisih, berarti dia maksum. Sama seperti Rasulullah SAW. Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh para imam. Mereka sendiri tidak pernah mengajak orang untuk bermadhab dengan madhab dia. Mereka hanya mengajarkan sebagai guru dan banyak yang mengikuti. Tidak pernah mereka mengajarkan untuk taklid kepada mereka. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita simpulkan bahwasanya bermadhab itu tidak harus, namun kita boleh bermadhab, dan itu cara di antara cara mudah belajar agama dengan bermadhab, ya, karena metodenya sudah jelas, ya, aturannya sudah jelas, dan pernyataan tidak boleh bermadhab juga adalah pernyataan yang keliru. Terkadang muncul dari orang-orang yang baru ngaji kemudian mengatakan tidak boleh bermadhab, ini juga suatu kekeliruan, ya. Kenapa? Bagaimanapun seorang dia pasti bermadhab. Karena bermadhab secara gampangannya kita katakan berguru.